Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Habibah dari Prodi PGMI dengan NIM 23160194. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu apa itu filsafat, yang kedua itu mengapa manusia berfilsafat, dan yang ketiga itu apa manfaat mempelajari filsafat, dan yang keempat masa perkembangan filsafat. Filsafat adalah disiplin ilmu yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai eksistensi, pengetahuan, nilai, akal budi, dan bahasa. Jadi, filsafat tidak hanya berfokus pada jawaban, akan tetapi pada proses berpikir yang mendalam dan analitis untuk menggali dan mengetahui, dan mendalam dan analitis untuk menggali dan menguji keyakinan dan teori konsep yang ada. Jadi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang terdiri dari dua kata, yaitu philos yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau keinginan untuk mengetahui. Yang kedua, mengapa manusia berfilsafat? Yang pertama itu karena ada dorongan alami dan untuk memahami dunia dan eksistensinya secara lebih mendalam, mencari kebenaran, yang dimana manusia selalu mencari pemahaman tentang apa yang benar dan apa yang salah. Yang kedua itu adalah memahami eksistensi, membantu manusia dan merenungkan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang kebenaran mereka sendiri, mengapa kita ada dan apa tujuan hidup kita. Mengatasi keraguan, ketidakpastian, mencari kebijaksanaan dan kebaikan, mengembangkan kemampuan berpikir dan menghadapi tantangan hidup. Ciri orang yang berfilsafat. Yang pertama itu adalah reflektif, kritis, sistematis, universal, spekulatif, dan bertanggung jawab. Dan penyebabnya itu adalah rasa ingin tahu dan pencarian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang kebenaran, moralitas, dan realitas. Yang ketiga itu adalah manfaat mempelajari filsafat. Yang pertama itu dapat memberikan manfaat besar bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu membantu kita berpikir kritis, memahami nilai-nilai moral, dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Filsafat mengajarkan kita mempertanyakan asumsi, memperluas pandangan, dan mencari makna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang dapat memperkaya cara kita untuk menghadapi tantangan serta berinteraksi dengan orang lain dan memahami diri dan tujuan hidup dan memperkuat komunikasi. Relevansinya yaitu membantu kita dan mengatasi masalah hidup dengan bijaksana, membuat keputusan yang lebih etis hidup dan dengan kesadaran yang lebih tinggi terhadap nilai dan tujuan hidup kita. Yaitu filsafat Yunani kuno di sekitar abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-4 sebelum Masehi. Yang tokohnya adalah ada Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Dia berfokus pada filsafat mempertanyakan tentang asal-usul alam semesta, hakikat realitas, etika, dan politik. Dan penyebab kebangkitannya itu adalah keingintahuan manusia untuk memahami dunia secara rasional tanpa bergantung pada mitos atau agama. Munculnya kota-kota besar yang mendorong pemikiran kritis. Akhir periode ketiga filsafat Yunani mulai terpengaruh oleh pemikiran Helenistik sekitar abad ke-3 sebelum Masehi dan peralihan zaman Romawi. Yang kedua itu adalah filsafat abad pertengahan, abad ke-5 sampai ke-15. Tokohnya adalah Augustinus Thomas Aquinas, Anselmus William of Ockham. Dia berfokus pada harmoni antara ajaran agama Kristen dan rasio, pembahasan tentang Tuhan, alam semesta, dan keberadaan manusia dalam konteks teologi. Jadi penyebab kebangkitannya adalah nominasi gereja Kristen di Eropa yang mendorong penggabungan filsafat Yunani Romawi dengan ajaran agama dan menjawab masalah-masalah metafisika dan teologi. Dan akhir periode tersebut adalah menjelang awal Renaissance abad ke-14 sampai ke-15, ketika humanisme dan pemikiran sekuler mulai berkembang. Yang ketiga adalah filsafat Islam abad ke-8 sampai ke-13. Tokohnya adalah Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, dan Averroes. Yang ini adalah berfokus pada integrasi antara filsafat Yunani, terutama Aristoteles dan Plotinus, dengan ajaran Islam. Fokus pada metafisika, epistemologi, etika, dan logika. Dan penyebab kebangkitannya adalah penerjemahan karya-karya filsafat Yunani dalam bahasa Arab tentang dorongan untuk mencari pemahaman rasional tentang Tuhan dan alam semesta sesuai dengan ajaran Islam. Dan akhir periodenya itu adalah menjelang abad ke-14 ketika pemikiran filsafat Islam mulai mengalami stagnasi akibat dominasi teologi dan politik. Dan yang keempat adalah filsafat modern.
yang abad ke-17 sampai ke-19. Tokoh Renaissance Cartes, Immanuel Kant, dan John Locke, Francis Helen Karl Marx. Dan ini berfokus kepada penekanan pada rasionalitas individu, kebebasan berpikir, hak asasi manusia, dan ilmu pengetahuan. Peralihan dari teologi dari sekularisme dan empiris. Dan penyebab kebangkitannya itu adalah ada reformasi, resainans, dan revolusinya ilmiah yang membuka jalan bagi pemikiran rasional dan empiris, serta perubahan sosial dan politik yang mendorong pemikiran baru. Dan akhir periode itu adalah berakhir pada abad ke-19 dengan kemunculan aliran filsafat kontemporer. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan jika ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.